Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dini Cinda Kirana. Saya biasa dipanggil Ibu Cinda oleh mahasiswa saya. Saya adalah dosen faculty member di program studi desain interior Fakultas School of Design PSDKU Universitas Bina Nusantara, Kampus Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mata Kuliah Desain Interior 1 Residensial. Video ini dibuat sebagai salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen 2024. Pada mata kuliah ini, saya mengajarkan dan membimbing mahasiswa tentang bagaimana proses dalam merancang interior hunian yang ideal bagi pengguna tertentu, berdasarkan kebutuhan pengguna ruang yang sesuai dengan kaidah desain. Dan dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memecahkan masalah atau problem solving yang berkaitan dengan perancangan perumahan. Nah, sebelum kita mulai video pembelajarannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Desain Interior 1 Residensial ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 2, di mana para mahasiswa baru memasuki tahapan awal kelas studio dalam rencana interior. Learning goals atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memadukan konsep interior tematik yang terdiri dari lantai, dinding, langit-langit, dan furniture dengan hasil kajian aspek perilaku, teknis, dan nilai-nilai terkait desain interior berdasarkan karakteristik teknis dan estetika material. Kemudian, learning objective atau sub CPMK dari mata kuliah ini ada dua, yaitu LOBJ 1 adalah mengidentifikasi perilaku manusia, aspek teknis dan nilai-nilai terkait ke dalam skema desain interior. Kemudian di LOBJ 2-nya adalah merancang konsep interior berdasarkan aspek teknis perilaku manusia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan desain interior. Nah, dalam mata kuliah ini ada beberapa topik pengajaran, yaitu topik yang pertama adalah Basic Knowledge of Residential. Topik yang kedua adalah Data Collection and Analysis. Kemudian topik yang ketiga adalah Design Process and Programming. Dan yang keempat adalah Technical Drawing. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Project Presentation. Untuk mata kuliah ini terdapat 5 learning outcomes atau capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, LO1. Mendeskripsikan pengetahuan dasar tentang rumah hunian. Kemudian LO2-nya adalah mengaplikasikan atau menerapkan teori pada proses mendesain. LO3 adalah menganalisis proses desain dan pemrograman ruang. Kemudian LO4-nya adalah menyusun konsep desain berdasarkan fungsi dan estetika. Dan yang terakhir adalah LO5, yaitu memilih elemen desain yang tepat berdasarkan konsep desainnya untuk mencapai hasil desain yang ideal. Nah, pada mata kuliah ini, textbook yang kita gunakan adalah Newford Data Architect, yang merupakan buku referensi sebagai pegangan untuk mengetahui kebutuhan sirkulasi tata ruang dalam desain bangunan dan perencanaan lokasi. Selain itu juga ada buku penunjang lainnya, yaitu Human Dimension, yang merupakan buku yang lebih spesifik untuk mengetahui kebutuhan sirkulasi dan ergonomi tata ruang dalam interior dan desain furniture. Nah, dan untuk evaluasi pembelajaran teori dari mata kuliah ini itu terdiri dari 3 bagian bobot penilaian. Komposisinya tuh sebagai berikut. Yang pertama, penilaian dari tugas yaitu sebesar 50%, kemudian ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Learning Management System atau LMS yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen di Universitas Bina Nusantara disebut dengan nama Binus Maya. Nah, di dalam Binus Maya ini tuh terdapat banyak fitur digital yang sangat memudahkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan belajar mengajar. Mulai dari melihat jadwal kuliah, absensi perkuliahan, terus pemberian materi ajar, pemberian tugas,
sampai dengan pemberian soal ujian. Untuk video pembelajaran kali ini, saya mengambil sesi pertemuan terakhir dari mata kuliah Desain Interior 1 Residensial dengan topik Project Presentation. Pada video ini, saya akan mendelivery dengan menyampaikan penjelasan mengenai topik Project Presentation untuk Final Assessment mahasiswa dari mata kuliah Desain Interior 1 Residensial ini. Dan dalam interaction adalah interaksi saya dengan mahasiswa di dalam kelas. Bagaimana terjalinnya interaksi yang cukup aktif antara saya dan mahasiswa pada proses tanya jawab dan diskusi, serta asistensi di dalam kelas maupun asistensi di Zoom meeting. Dan yang terakhir adalah assessment. Di sini saya akan memberikan kuis melalui platform Kahoot yang akan saya berikan kepada mahasiswa di dalam kelas untuk melihat apakah materi yang saya ajarkan itu dapat dipahami oleh mereka, juga untuk menjadi evaluasi ke diri saya sendiri untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Setelah ini kita akan menyaksikan video pembelajaran yang saya lakukan di Universitas Bina Nusantara sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen 2024. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak semua. Kita ketemu lagi di pertemuan terakhir. Ini kita masuk ke project presentation, apa aja yang harus kalian siapkan. Nih, learning outcome-nya saya ingetin lagi ya. Jadi dalam mata kuliah desain interior residensial ini, learning outcome-nya ada 5. Jadi kalian diharapkan setelah lulus mata kuliah ini tuh LO1-nya itu kalian bisa mendeskripsikan basic knowledge dari residensial. LO2-nya kalian bisa mengaplikasi teori ke dalam desain proses kalian. LO3-nya kalian bisa menganalisis desain proses dan space programming kalian. Dari awal tuh survei kan, dari cari site, terus menentukan user, ada user, tabel aktivitas segala macam masuk ke programming, masuk zoning, blocking, denah, dan selanjutnya sampai ke nentuin tema sampai akhirnya kalian mendesain secara keseluruhan si rumah hunian kalian. Kemudian LO4-nya itu kalian bisa mengkonstruk the design concept based on the function estetiknya. Secara estetikanya, jadi ke temanya tadi kan tiap anak pasti temanya beda-beda nih. Sesuai dengan user yang kalian olah gitu. Misalnya Faye usernya Stephanie. Stephanie ternyata rumahnya pengennya desainnya country misalnya gitu. Jadi kan Faye harus mikir ya estetiknya desain residensial yang bertema country itu seperti apa. LO5-nya kalian bisa memilih desain elemen sama desain konsep yang tepat buat outcome dari desain residensial kalian. Nah ini buku yang kita pakai, kan udah tahu ya, Data Arsitek, Human Dimension itu udah jadi kamusnya anak desain interior lah. Jadi kalian memakai data ini untuk sirkulasi, itu penting banget ya buat DRM4. Apa yang harus dikumpulkannya ya selain kita presentasi, terus semua file-filenya juga kalian kumpulin di MS Team. Terus minimum asistensinya seperti apa kan udah ada ya. Jadi logbooknya dikumpulin dari proses dari awal sampai akhir ada berapa asistensi. Boleh asistensi misalnya yang ke pembimbing sendiri atau ke pembimbing yang lain atau ke dosen kelas lain itu juga dimasukin buktinya kan. Mungkin ada beberapa yang gambar teknik kalian asistensinya ke dosen interior technical drawing atau dosen DDC gitu. Itu dimasukin juga ke situ. Sama nanti habis gambar tekniknya udah beres, lanjut masuk ke ini, gambar tampak potongan, terus perspektif ruangannya mana aja. Kalian asistensi dulu. Jadi misalnya kalau nggak keburu hari ini, nanti misalnya bisa kita ketemu lagi by Zoom atau via WhatsApp, kalian asistensiin Bu, kira-kira ruangan saya yang mana aja ya yang cukup mewakili untuk digambar perspektif. Baru ke modeling sama maket 3D. Kemarin tuh kesepakatannya jadi gimana maket kita? Kita bikin maketnya gimana? Monokrom. Furniturnya yang built-in aja yang dibuat. Oh semuanya yang dibuat. Buat DRM ya, gambar-gambar apa kelengkapan yang harus disiapkan. Jadi dari kalian awal banget tuh, dari judul, user, tabel aktivitas, programming dan sebagainya, masuk ke denah. Denah juga lengkap ya. Ada denah furniture, ada denah lantai, denah plafon, denah dinding. Tampak potongan A, B, C, D yang memanjang dan melintang. Habis itu detail interiornya,
ada isometrinya ya, sama perspektif. Perspektifnya ada 5 ruangan tadi. Kemudian, jadi walkthrough-nya nanti bisa pakai Enscape. Kalau mau di save 360 juga bisa, atau nanti kita cobain pakai apa tadi VR. Market rumahnya 150 ya. Nah, base marketnya jangan lupa nih, pakai kop ya. Base marketnya pakai kop lagi, kayak kalian gambar teknik biasa. Market seluruh bangunan 2 lantai, bisa dibuka ya. Pakai studinya monokrom. Kemudian color and material board nih, fisiknya. Jadi kalian pakai color dan material boardnya apa aja, nanti dibikin juga. Kayak di mata kuliah material knowledge, udah pernah kan waktu itu? Udah tahu cara bikinnya seperti apa? Kurang lebih sama seperti itu ya. Terus nanti poster sama dengan mata kuliah yang sebelum-sebelumnya kan udah ada ketentuannya ya, udah tahu ya. Misalnya kalau di interior berarti poster yang dilampirkan gambar apa aja biasanya? Yang pertama ada kalau isi mungkin konsep, terus kalau foto-foto kayaknya fasad perspektif. Jadi seperti biasa karena kita jurusan desain, jadi posternya lebih banyak gambarnya. Tulisannya ada, tapi gambar kalau bisa sudah informatif. Jadi ada tulisan cuman untuk pelengkap saja. Ya mungkin kalau kayak tema harus ada. Kalian bisa melampirkan kayak perspektifnya kalian itu. Jadi udah kelihatan kan dari temanya. Misalnya temanya tadi, temanya country house. Apa sih country house? Oh ada perspektif, oh kayak gini country house. Jadi orang awam yang nggak tahu tuh pas dia baca country house, pas lihat perspektifnya, oh yang seperti ini. Atau misalnya tema yang lain, Japandi, kayak apa sih Japandi? Pas lihat perspektif, gambar perspektifnya, oh seperti ini Japandi. Nah jadi harus ini ya informatif ya. Denah jangan lupa, oke ya. Jadi selain tadi apa? Konsep, perspektif, fasad, denahnya juga jangan lupa, sama material, color scheme ya, dilampirkan juga. Nah ini contoh gambar denah furniture presentasi ya, karena berwarna ada materialnya. Kalau kalian lihat gambar di sini, ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Apa yang kurang? Ada kayak keterangan-keterangan ruangannya. Dari denah presentasi ini selain keterangan ruangan, apa? Ayo, kemarin saya asistensi loh, ingat nggak? Yang harus ada di denah apa aja? Legenda, terus apa? Nah, ketinggian lantai. Jangan lupa ya. Jadi ada nama ruangannya, ketinggian lantainya berapa elevasinya ya. Jadi kita tahu nih, oh pas ke kamar mandi turun 5 cm, nanti ke carport turun lagi, ke halaman turun lagi ya. Yang penting justru itu. Jadi ketika orang lihat denah kalian langsung tahu, oh masuknya dari sini, oh ini ruang tamu, oh ini ruang makan, ada tangga, notasi tangga jangan lupa ya, notasi tangga ke atas seperti apa. Oh ketinggiannya segini, oh ternyata turunnya 10 cm, oh tingginya dalam juga ya, jadi orang bisa ngebayangin. Atau enggak, oh turunnya cuma 3 cm, kependekan enggak ya? Gitu kan. Orang kan bisa, orang yang bisa membaca denah kan bisa ngebayangin itu ya. Itu suatu informasi juga, jangan lupa. Oke ya, next. Sama ini juga ya, notasi, ini lantai 2, berarti notasi tangga turunnya jangan salah, oke. Jadi biar nggak ketukar, kalau kayak gini kan orang jadi bingung. Ini naik apa turun? Benar nggak? Kalau nggak baca ini lantai 2-nya. Kan kadang-kadang kalian suka lupa tuh judulnya. Jangan lupa ya, jadi harus lengkap. Namanya gambar kerja. Nah ini potongan. Nah tadi, jadi di gambar denah tadi harus udah ada gambar garis potongan AA, potongan BB, CC atau DD. Terus ingat, kalau misalnya potongan C, kan dia ke sini, misalnya anggap aja lurus ini ya. Oh ini halamannya, nggak kelihatan apa-apa. Jadi kalian bisa belok ya, belok ke sini. Jadi garis potongan nggak harus lurus, disesuaikan dengan ruangan mana yang ingin kalian tunjukkan. Pokoknya dari 4 potongan itu harus kelihatan semua ruangan yang ada di rumah kalian. 5 perspektif, kalian asistensiin dulu ruangan apa yang cukup mewakilkan.
Sama angle-nya harus dari mana itu juga. Jadi jangan, Bu saya mau living room, tapi kamu ngambil angle-nya tuh salah. Nggak kelihatan sih seluruh living room-nya. Atau nggak kelihatan special furniture-nya. Kayak ini, kenapa dia milih angle ini? Karena dia ingin memperlihatkan apa coba? Ada yang bisa jawab? Itu kan ada kayak partisinya juga kan dia bikin sendiri. Terus kayak itu di dindingnya kayak ada dekorasinya juga kan kayak lebih menggambarkan si temanya. Jadi kelihatan aja gitu suasana rumahnya bakal kayak gimana. Jadi si living room kan bisa aja kalian ngeliatinnya dari sana, lebih kelihatan Bu sofanya gitu kan. Tapi ternyata di denah rumah ini dia bikin spesial furniture-nya si partisi ini. Terus kelihatan ke area belakangnya, area ruang makan, dia ada hiasnya apa sih, Japandi misalnya ceritanya ya. Kalau misalnya kebalikannya, misalnya Aisyah, oh saya justru yang saya bikin ulik jendelanya Bu, berarti perspektifnya ngadep ke sini kan, benar nggak? Jadi jangan sampai salah. Apalagi kalian yang kalian desain sendiri, udah capek-capek ngedesain nggak diliatin ya, kan justru harus ditonjolin ya si di dalam perspektifnya. Oke, kemudian next. Nah, ini kita lihat contoh video walkthrough dari kakak tingkat kalian. Kita lihat ini masuk dari main entrance utama, masuk pelan-pelan ke ruangan di lantai 1 ada living room, dining room, kitchen, masuk ke kamar tidur anak 1, keliling ke kamar mandi, pelan-pelan kemudian naik ke lantai 2. Di lantai 2 kita lihat ada musola, kemudian di kamar tidur anak 2. Nah ini kamar tidur utama, kemudian ke kamar mandinya, dan terakhir ke mana ini, teras balkon ya. Ini contoh video walkthrough dari Kak Jarot ya. Material and color scheme board. Apa bedanya? Saya bisa jawab. Kalau yang dari kita tahu sih material board itu kan apa aja sih material yang kita pakai dari itu, terus kita kayak ngedetailin lagi material-materialnya apa aja, terus dimasukin dalam board-board itu. Kalau color scheme mungkin lebih ke kayak warna dari yang material itu, kayak dari warna lantainya itu apa, warna dinding plafonnya, sama dari furniture juga mungkin. Beda material scheme sama color scheme itu, material itu emang bicaranya material, kita mau pakai finishing apa, floor apa, terus ya perkiraan kita mau pakai material apa gitu. Kalau color scheme memang benar-benar nunjukin kita tuh mau pakai primary color apa, secondary color apa, atau ada misalnya ada aksen misalnya kayak LED atau apa, itu yang dijelasin warna lampunya apa gitu. Iya, benar gitu. Jadi balik lagi ke tema rumah kita ya. Misalnya temanya rumahnya hangat. Berarti kan otomatis material sama color scheme yang dipakai warna-warna hangat. Kalau tema rumahnya cool, dingin, atau mungkin ada yang gotik gitu ya. Jadi pasti kan color scheme-nya beda gitu kan ya. Jadi dari material dan color scheme menunjukkan bahwa kesesuaian sama tema rumah kita. Kita lampirkan perspektifnya, salah satu perspektif yang mewakili tema rumah kalian, baru di breakdown. Kayak gini, ini lantainya apa, dindingnya pakai apa, furniture-nya apa, mungkin ada fotonya ya, kusennya apa, ceilingnya apa. Nah, presentasi materialnya tergantung, besar kecilnya ini tergantung berapa presentasi sebanyak yang kalian pakai di ruangan tersebut. Bisa kayak ini, oh ini lantainya karena lantai paling besar, jadi dia paling besar. Jadi main presentasi. Jangan sama semua, material and color scheme-nya 5 kali 5 cm gitu ya. Jadi tergantung presentasi yang dipakai di ruangan kalian. Nah, paling material untuk bikin maket. Biasanya kalian enaknya bikin pakai bahan apa nih? PVC board, putih ya. PVC board tuh empuk kan ya, gampang ya motongnya, jadi nggak sesusah kalian motong grey board kan. Kalau grey board kan keras. Jadi ya kalian pikirin aja, mulai cicil ya sekarang. Kalau mungkin beberapa material furniture-nya boleh pakai 3D print ya, sal putih. Kalian tinggal bikin dindingnya aja. Mungkin kan kalau 3D print takutnya mahal. Udah ada yang mulai nyicil maket? Belum? Keburu nggak? 2 minggu loh.
Jadi nanti ini pengalaman buat kalian ya. Kan kalian udah ngelewatin merencana 1, jadi udah tahu nih ketika masuk perencana 2, 3, 4 TA udah tahu step-step yang harus kalian kejar. Karena nanti merencana 2, 3, 4 kan skupnya lebih besar ya. Marketnya lebih besar gitu ya. Perintilannya lebih banyak. Kan sekarang dari rumah tinggal nanti ke retail. Jadi kalian ngejar asistensi denah, benar-benar habis UTS tuh denah udah harus ACC. Begitu denah ACC tinggal kalian masuk gambar teknik nih, udah mulai nyicil tuh bikin dinding. Kan dindingnya nggak akan dirubah-rubah, udah fix kan, tinggal dalamnya doang. Karena bikin market itu ya kayak gitu doang, tapi lama. Maksudnya lebih susah daripada gambar teknik gitu. Kalau gambar teknik ya lama juga kan, tapi market kan lebih butuh teliti, kecil-kecil lagi ya. Belum nanti ada kecelakaan, tangan ke cutter lah atau apalah, udah begadang kan, tidur kurang, motong-motong malah celaka. Makanya kita menghindar supaya nggak begadang, nggak kecapean dan segala macam. Kalau banyak duit ya tinggal 3D print. Tapi kan sayang duit ya. Yang sebisa mungkin kalian cicil kerjain sendiri. Yang mending duitnya kan buat bayar kuliah, ya, buat kalian hangout, benar nggak? Kuis-kuis, pakai Kahoot, ini pinnya tentang DI residensial ya. Apa yang udah kalian dapat nih? Ya, yang termasuk ke dalam analisis makro kecuali ingat. Salah satu. Oke, jawabannya yang biru. Nomor 2, ya tabel AFAS, bubble ratio, zoning grouping termasuk ke dalam tahapan ini yang asistensi paling lama nih. Oke. Ayo semangat. Menggambarkan cara berpikir desainer dan menghasilkan kata-kata kunci adalah fungsi dari kata kunci keyword dari desainer. Apa? Mind mapping, analisis zoning grouping, programming atau gambar presentasi. Benar semua. Oke. Nih, AI Tools, apa nih yang buat gambar? ChatGPT, Gemini, Grammarly atau Copilot? AI Tools. Nah, Copilot ya. Nah, memberikan informasi tentang penempatan segala hal yang berkaitan dengan mekanik elektrik adalah pengertian dari denah dinding, denah plumbing, denah mekanik elektrikal atau denah lantai. Next, pertanyaan ke-6 nih. Memberikan informasi yang spesifik mengenai furniture yang didesain secara custom adalah pengertian dari custom. Denah built-in furniture, denah loose furniture, detail built-in furniture. Pertanyaan ke-7. Yang termasuk dalam gambar presentasi adalah kecuali gambar denah furniture, gambar denah ME, gambar tampak potongan, gambar perspektif ruang terpilih. Kecuali yang bukan gambar presentasi. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Kayak Ki, terus Ki kalahkan Abi. Pertanyaan terakhir, pertahankan. Final presentation using teknologi bisa dengan memanfaatkan alat kecuali manual sketching, AR, rendering dan walkthrough atau 3D printing prototype. Kecuali ya, masih ada yang salah. Teknologi guys. Oke, menang ketiga Najwan. Menang kedua Abi. Satu siapa nih? Ya udah, terima kasih presentasi dari saya. Nanti kita lanjut asistensi setelah ini ya. Terima kasih semuanya. Atau enggak misalnya kamu bikinnya kayak furniture built-in gitu. Jadi sofa tapi udah gabung sama lemari. Ada raknya di atas. Jadi si sofanya kayak ketanam ke dalam lemari gitu loh. Kebayang nggak? Udah sama sekalian si ininya, coffee table-nya. Nah, jadi tadi gimana? Si lemari ini ya kan? Lemari ini dibikin juga di sini. Tingginya sama nggak apa-apa? Nggak usah full sampai atas. Nah, di sini. Jadi ini kan di dalamnya TV. Nah, kamu di dalamnya jadi sofa. Sofa kamu lebar berapa? Misalnya 50 atau 60 cm, disamain lebarnya di sini. Jadi kayak ketanam gitu loh. Sofanya di dalam, di sampingnya ada coffee table, di atasnya rak-rak buku. Kamu ukur orang duduk sampai ke tinggi sini segimana?
Silakan An, kalau mau asistensi share screen udah bisa? Saya tuh kemarin udah nyoba-nyoba yang Ibu bilang kan, kayak dibuat sofa sama coffee table sama rak buku di atas kan, Bu. Iya. Terus pas sudah saya coba, jadi aneh gitu Bu kalau dari fasad kan, fasadnya tuh kayak pengen nunjukin, kalau yang paling kelihatan kan fasadnya tuh di area tamu ya Bu, kalau di bawah. Jadi biar nggak ada kayak apa sih namanya, kayak ada kotak buat rak itu jadi aneh kan Bu. Jadi saya Oh, niatnya jadinya gimana? cuman coffee table aja, terus saya udah buat desainnya gini. Jadi Mana coba. Oh, kan, jadi ini rak bukunya gitu ya? jadi tinggi ke atas gitu, Bu. Ini di bagian sini tuh kayak garis-garis bagian bawah ini khusus bolong karena ini setara sama sofa. Jadi hitungannya Iya, nggak apa-apa. Gini kayak juga coffee boleh. table. Tapi ya kan di sini juga ada rak ya, Bu. Jadi saya Iya, mikirnya terlalu banyak rak tuh juga terlalu ini. oke. Boleh masukin ke situ, cobain ke dalam ruangannya. Ini setinggi ceiling berarti ya kamu bikinnya. Kan, Kalau yang ini setinggi ceiling, berarti yang rak TV juga ditinggiin, disamain tingginya. oh, disamain. Berarti mentok sampai sini udah, Bung. Soalnya di bagian foyer down ceiling. Iya, nggak apa-apa. Terlalu tinggi gitu, Bu. Nggak apa-apa. Jadi tinggi gini ya, Bu. Iya, gituin aja. Nanti itu disesuaiin ya. Karena kamu jadi di stretch tuh. Mungkin raknya jadi nambah satu rak gitu di atas ya. TV-nya jadi terlalu atas nggak tuh? TV-nya kan terlalu atas tuh jadinya. Nanti pindahin ke rak Iya, bawah. itu ntar saya ubah Nah, udah gini aja nggak apa-apa. Coba lihat tuh area kok itu tadi lemari coffee table. ini. Heeh, dari sananya pas kan, pas dinding kan? Pas dinding. Tapi mungkin diatur ulang sofanya. Iya, nanti sofanya atur. Nah, nanti di atas sofa itu kamu kasih tambah rak-rak hambalan nggak masalah sih. Kalau mau Rak-rak apa, Bu? hambalan doang 2 biji. Rak, rak nempel dinding gitu, Bu. Hambalan nempel dinding doang. Buat tambahan ya kan? Pajangan lah atau apa. Atau figura aja gitu, Bu. Kayak foto-foto atau jam Boleh, sama boleh. foto. Itu juga boleh. Makasih semuanya ya yang udah asistensi hari ini. Selamat mengumpulkan besok DRM ya. Berkas-berkasnya kita DRM minggu depan. Kalau masih mau ada yang ditanya asistensi, berarti kita tunggu sampai malam ini. Colek saya di grup WhatsApp aja. Terima kasih semuanya. Oke, Bu. Terima kasih.